Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat sinergi, Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan saya Sherry untuk webinar kesehatan pada Selasa 7 November 2022. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Hendri Priadi. Selamat malam, Pak Hendri. Selamat malam, Mbak Seri Sarita. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik sekali, Mbak Seri. Wah, hari ini Ya. sesuai yang sudah diinformasikan nih, Pak. Mm-mm. Kita mau bahas apa sih, Pak, hari ini? Bahas sesuatu kalau di misalnya wanita kalau dipotret biasanya akan nanya lagi. Ada Oh, yang kurang nggak gitu ya. Jadi bahas tentang lemak ya. oke, Oke. ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang lemak. Iya. Oke, nah boleh dibantu share screen terlebih Oke, dahulu. baik. Saya share screen. Oke. Mulai saja ya kali ya. Oke, Oke. Baik teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada, hari ini saya akan sharing terkait dengan fat to fit ataupun bagaimana cara membongkar lemak dengan bijak. Ya, itu adalah problem yang banyak kita jumpai, baik di keluarga ataupun di lingkungan atau mungkin juga di relasi-relasi kita ya. Lemak ini ataupun kelebihan lemak ini banyak kita jumpai ya. Tentunya kalau kita lihat dari gambar ini teman-teman ya. Nah, antara A dan B dan C tentunya teman-teman pasti pingin yang B ya, yang di tengah ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat ke mall-mall ataupun ke tempat-tempat perbelanjaan, banyak orang yang kita lihat di golongan A ataupun C. Karena memang kelebihan lemak ataupun berat badan yang berlebih itu banyak kita jumpai, 1 dari 3 orang itu memiliki berat badan yang berlebih dan kita harus mewaspadainya, terutama teman-teman yang apalagi kalau usianya sudah di atas 30 tahun, bahkan usia di bawah 20 tahun pun sudah banyak dengan pola ataupun gaya hidup sekarang ini. Nah, terutama yang usia-usia udah di atas dewasa, apalagi 30 tahun ke atas, kita perlu hati-hati. Karena seperti webinar sebelumnya, setelah usia 30 tahun ke atas, terjadi penurunan metabolisme tubuh 1% tiap tahun. Nah, artinya apa? Artinya kemungkinan untuk mendapatkan kelebihan lemak, kelebihan berat badan akan meningkat karena metabolisme tubuh kita menurun secara drastis sesuai dengan usia, gitu ya. Jadi itu, kemudian, oke, next ya. Recording in progress. Oke. Nah, tentunya kita tidak ingin seperti ini terjadi pada kita ya, tapi ini banyak orang yang menderita obesitas sentral ataupun perutnya buncit. Ini banyak sekali kita jumpai di manapun, apalagi pada pria ya. Pria itu mudah sekali untuk memiliki perut yang buncit ataupun obesitas sentral, di mana lemak utama yang ada di perut akan semakin meningkat dari biasanya. Kalau pada wanita umumnya ada di daerah pinggul atau bokong ya. Kemudian juga banyak dijumpai di lengan atas itu banyak simpanan lemak untuk pada wanita. Pada pria umumnya di daerah perut. Dan ini perlu kita nanti bongkar gimana sih caranya supaya baik yang ada di perut, di paha, di lengan bisa kita bongkar. Nah, penyebabnya apa sih kenapa kita bisa kelebihan lemak ataupun kenapa kita bisa berat badannya berlebih? Simple ya penyebabnya karena apa yang kita masukkan lebih dari apa yang dikeluarkan. Ya, jadi apa yang kita masukkan mulai dari makanan, kalori itu lebih dari apa yang dikeluarkan. Ibaratnya kalau dilihat di gambar, ini adalah di sebelah kiri.
Ya, jadi kalori makanan yang kita masuk tidak dijadikan energi dengan baik. Sementara kalau yang di tengah adalah balance, artinya apa yang kita makan ya dikeluarkan menjadi energi dengan aktivitas dan olahraga ataupun dengan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Sementara kalau misalnya kita ingin berat badannya berkurang atau mungkin kurus, berarti apa yang kita makan itu sedikit, kemudian yang keluar banyak. Jadi intinya kita ingin di posisi tengah, seimbang, apa yang kita masukkan juga kita keluarkan dengan seimbang. Nah, intinya itu aja. Jadi intinya kenapa sih kita bisa kelebihan lemak? Yaitu tadi karena apa ya, kalori yang masuk di dalam tubuh kita itu berlebih ataupun melebihi dari yang dibutuhkan untuk menjadikan energi. Nah, bagaimana sih lemak itu bisa berkembang di dalam tubuh kita? Nah, teman-teman, lemak itu sebenarnya itu jumlahnya ataupun bentuknya itu akan berubah sampai usia kita dewasa. Jadi pada saat mulai dari lahir anak-anak itu jumlah dari sel lemak bisa bertambah dan ukurannya pun bisa menambah. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini, pada orang-orang yang masa pertumbuhan, sel lemak akan meningkat jumlahnya, yang kita sebut dengan hiperplastik. Nah, kemudian pada anak-anak, misalnya konsumsi makanannya berlebih, kegiatan fisik yang berkurang, maka pada jumlah selnya itu bertambah. Kemudian ukurannya membesar. Jadi jumlah selnya bertambah, ukurannya membesar. Nah, ini terjadi banyak sekali. Banyak anak-anak sekarang itu memiliki berat badan yang berlebih ataupun obes. Nah, kalau obes pada anak-anak, ini yang benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Karena selnya sudah semakin banyak, kemudian ukurannya membesar. Nah, ukuran bisa sampai 4 kali lipat bahkan lebih, ya, ukurannya membesar. Nah, itu pada anak-anak. Nanti pada orang dewasa jumlah sel lemaknya itu sama, ya, sudah nggak bertambah lagi. Tapi pada orang obes itu ukurannya membesar, ukurannya sangat membesar. Nah, itu pada orang obes. Jadi ukurannya membesar sehingga yang terjadi adalah kegemukan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melakukan diet ataupun melakukan penurunan lemak atau berat badan? Yang terjadi adalah kalau ada orang dewasa itu ukuran dari lemaknya itu dikecilkan. Nah, inilah mengapa kalau teman-teman sudah melakukan diet atau melakukan detox, itu harus dijaga makanannya. Karena ketika ukuran lemaknya sudah menurun, mengecil, maka jangan sampai ukuran lemak itu menjadi membesar ataupun meningkat kembali. Nah, itu adalah prinsip dari penurunan berat badan ataupun lemak tubuh kita. Intinya, supaya kita berat badannya seimbang, supaya ukuran lemaknya berkurang atau kelebihan lemaknya berkurang, ukurannya harus dikecilin. Ukuran dikecilin dengan apa? Dengan aktivitas, supaya energi keluar, kemudian dengan makanan yang masuk dipilih jenisnya, waktunya, dan juga caranya. Nah, itu prinsip dasar untuk membongkar lemak. Ya. Nah, kalau lihat dari diagram di sini ataupun gambar di sini kelihatan bahwa ketika dari kecil sudah obes ataupun kelebihan lemak, maka ketika dewasa akan sulit sekali untuk dilakukan terapi. Berbeda kalau misalnya dari kecil sampai dewasa berat badannya masih seimbang. Tapi begitu dewasa karena gaya hidup, sedentary ataupun kurang aktivitas, makanannya karena bergaulan, akhirnya makan banyak gitu ya, itu bisa diturunkan dengan mudah dibandingkan kalau misalnya obesitas ataupun kelebihan lemaknya diawali dari kecil gitu ya. Nah, ini tadi gambaran lagi. Jadi yang sebelah kiri ibaratnya sel lemak yang tidak pernah obes. Ukurannya seperti itu.
ya. Ukurannya seperti itu, sekitar anggap saja 30 miliar, ya, 30 miliar sel lemak, ya, 10 sampai 30 miliar. Tapi ketika obes, ukuran dari 10 sampai 30 miliar pada orang dewasa itu ukurannya, anggap saja tadi ukurannya kecil, dia akan membesar sehingga lemak kita menjadi besar dan ukuran tubuh menjadi besar. Nah, bagaimana tadi kalau misalnya kita kurangi ukurannya, yaitu dengan diet, dengan detox, ataupun dengan mengurangi makan ataupun aktivitas tertentu, maka ukuran jadi kecil, jadi seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi itu. Jadi untuk mengurangi lemak pada orang dewasa, caranya simple, bagaimana supaya ukuran dari lemak itu bisa dikurangi. Ya. Nah, paling bagus mulai dari anak-anak, jangan sampai gemuk, karena kasihan nanti kalau sudah dewasa. Dan paling penting lagi, pada saat di kandungan, ya, pada saat di kandungan. Jadi kalau bisa lahir pada anak itu tidak sampai lebih dari 4 kilo. Kalau sudah 4 kilo berarti sel lemaknya sudah banyak, bisa jadi ukurannya juga sudah banyak. Ini akan berisiko pada kegemukan di usia-usia remaja, dewasa hingga tua. Bahkan meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus. Nah, berapa sih komposisi lemak di dalam tubuh kita yang normal? Nah, yang normal itu pada pria itu lebih sedikit daripada wanita. Kalau pria itu sekitar 15 sampai 20%, kalau wanita 20 sampai 30%. Jadi normalnya ya, ini untuk usia rata-rata itu pria ataupun laki-laki 15 sampai 20% lemak. Nah, pada saat wanita itu 20 sampai 30%. Jadi itu. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Jadi lemak pada pria itu sedikit, pada wanita itu banyak. Pada pria itu kebanyakan di ototnya, wanita itu memang lemak lebih banyak gitu ya. Ada ini Mbak Seri untuk ngisi form nggak ada? Oke, nanti dilanjutkan. Oke, lanjut. Nanti untuk Bapak dan Ibu, saya akan share link untuk mengisi form absensi webinar pada hari ini. Nanti akan kita undi seperti biasa, seperti kemarin ya Pak ya, akan kita undi dan akan mendapatkan hadiah menarik. Hadiahnya apa? Tunggu aja dan jangan leave ya sampai akhir acara ya Pak ya. Boleh. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah gimana cara mengukurnya? Nah, ada beberapa alat, misalnya bisa dengan timbangan. Ya, ini contohnya saja dengan timbangan yang kita sebut dengan inner scan. Ya, Tanita di situ bisa ketahuan kita nimbang berapa lemak yang normal bisa kelihatan. Kalau wanita sama, normalnya 20 sampai 30, pria itu di bawah 20 gitu ya. Itu normalnya ya. Oke. Nah, kita lihat di gambar teman-teman yang ada di rumah, kita termasuk yang mana ya? Yang nomor normal itu penampakannya itu normal itu di nomor 4, 5, 6. Itu pada pria ataupun pada wanita. Jadi pada pria tadi dari 10 sampai 20% itu kalau kita visualisasikan itu bentuk tubuhnya seperti itu di nomor 4, 5, dan 6. Demikian juga pada wanita di gambar paling bawah ya. Jadi itu semakin tinggi lemaknya, anggap saja 35% pada pria terlihat seperti itu di nomor 3, sedangkan pada wanita juga sama, kalau misalnya 35% di nomor 3. Jadi itu tampilannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di rumah bayangkan kalau lemak saya sekitar 30%, ya jadi terlihat seperti itu ya. Apalagi kalau terlihat 45%, itu di nomor 1 pada wanita, misalnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri nanti di rumah, kira-kira saya itu di posisi yang mana ya. Yang normal itu tadi kalau wanita 20 sampai 30, pria itu 10 sampai 20%. Nah, ini gambaran kalau realnya
ya. Jadi kalau misalnya 15% itu di nomor 4 kalau pada pria, ya. 20% itu di nomor 5, ya. 20% di nomor 5. Jadi kalau misalnya 40% itu di nomor 9. Jadi nanti teman-teman di rumah, terutama kaum Adam, pria, silakan buka bajunya, lihat masing-masing di cermin, di manakah posisi teman-teman, ya. Apakah di nomor 5, nomor 4, atau bahkan di nomor 8 atau 9, ya. Nah, kalau di nomor 1 ada 2, itu orang-orang yang ototnya naik, ya. Ototnya binaragawan, itu biasanya lemaknya sedikit tapi ototnya tinggi. Jadi lemaknya sedikit tapi ototnya banyak, itu masih dikatakan juga baik karena kondisi, karena dia itu binaragawan. Nah, ini kalau wanita, ya. Kalau wanita, teman-teman juga bisa bayangkan di rumah, lihat masing-masing. Nah, kalau misalnya, ya, anggap saja yang lebih itu di atas 30 di nomor 6, nah penampakannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nomor 7 yaitu di 40%. Nah, kalau sudah di nomor 9 itu lemaknya sudah 50%. Normal ya tadi 20 sampai 30%. Nah, itu di nomor 3 itu 20 sampai 22% itu kurang lebih tampilannya seperti itu, ya. Jadi nanti sama-sama nanti perhatikan sendiri di rumah bagaimana bentuk tubuh masing-masing, apakah nomor 1, 2, 3 ataupun seterusnya, ya, itu pada wanita. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat, ya, jenis-jenis kegemukan atau penyebaran lemak itu ada kita sebut dengan tipe buah apel, ya, ataupun tipe android. Nah, tipe buah apel ini banyak dijumpai pada pria, ya, di mana pada tipe-tipe ini sebenarnya lemaknya itu mudah dibakar atau lemaknya mudah dibongkar. Nah, tapi resikonya pada tipe-tipe ini memiliki resiko untuk terkena penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit endokrin yang tinggi seperti jantung, kanker, batu empedu, kemudian ginjal dan sebagainya. Jadi diabetes mellitus. Jadi ini resikonya lebih tinggi. Nah, yang kedua namanya tipe ginoid, ya, ataupun tipe buah pir. Nah, ini banyak dijumpai pada wanita, karena wanita itu umumnya lemaknya itu banyak terkumpul atau terkonsentrasi di daerah pinggul. Nah, memang ini resiko untuk terjadinya penyakit atau resiko untuk terjadinya keluhan kesehatan ini lebih sedikit. Tapi sayangnya, lemak-lemak di sekitar bokong itu sulit untuk dibongkar ataupun dibakar. Berbeda kalau lemak di perut, ya. Lemak di perut itu mudah ataupun relatif lebih ringan dan mudah untuk dibuang ataupun dibongkar. Nah, kemudian ada tipe namanya hiperplastik. Nah, tipe-tipe tadi yaitu hiperplastik, yaitu jumlah sel lemaknya berlebih, tapi ukuran lemaknya itu sesuai dengan ukuran sel normal anak. Jadi jumlahnya lebih. Jadi ini pada anak-anak, ya. Anak-anak yang obesitas umumnya jumlah selnya yang banyak. Nah, pada dewasa itu yang sebelah kanan, ukuran sel normal, ukuran sel lemaknya itu tidak normal, artinya membesar. Jumlahnya itu normal. Nah, itu karena banyak makan kalori, gitu ya. Itu yang sebelah kanan. Nah, kurang lebih ini. Jadi ada yang tipe A itu ukurannya normal, kemudian ketika dewasa ukuran menjadi membesar, kemudian pada anak-anak kegemukan itu maka jumlah selnya banyak. Nah, anak-anak hingga dewasa jumlahnya bisa banyak dan ukurannya bisa membesar. Ini yang paling sulit untuk ditangani. Oke, distribusi lemak apa yang paling sulit tadi sudah disebutkan adalah obesitas di sentral ataupun lemak di daerah perut. Ya, jadi sebenarnya lemak itu ada dua. Jadi lemak yang
subkutan ataupun lemak yang visceral. Nah, lemak subkutan itu adalah lemak yang ada di bawah kulit, jadi bisa kita cubit, itu lemak subkutan ya. Nah, ternyata lemak subkutan itu menyebarkan ya, itu di situ kalau tahun 94 ke bawah, lemak itu hanya sebagai cadangan energi. Tapi ilmuwan sudah melakukan penelitian-penelitian, ilmuwan baru akhirnya menemukan bahwa di sel lemak itu juga menghasilkan hormon. Jadi menghasilkan hormon. Jadi ketika lemak itu makin banyak, lemak subkutan makin banyak, maka ternyata hormon leptinnya itu akan dihasilkan sesuai dengan jumlah sel lemak. Nah, lama-kelamaan kalau lemaknya banyak, ternyata si hormon leptinnya itu menjadi resisten. Seperti halnya kalau misalnya kita ada insulin resisten. Nah, di sini juga ada leptin resisten. Artinya leptin ini akan dikeluarkan ketika kita lemaknya banyak. Tapi leptinnya banyak, ternyata dia tidak merespon, ya, merespon terhadap kalori yang masuk. Harusnya leptinnya banyak itu bisa merespon ketika ada kalori masuk. Oh, saya nggak mau lagi kalori, saya nggak mau lagi lemak masuk, karena sudah banyak di dalam tubuh. Ternyata terjadi resistensi. Nah, ini makanya semakin lemaknya banyak, semakin kita juga kelaparan, semakin ingin masukin kalori. Ya. Kemudian yang kedua, di lemak-lemak subkutan yang ada di sini ya, yang digambar ya ini juga banyak pembuluh darah. Nah, semakin banyak lemak, semakin dibutuhkan pembuluh darah. Semakin meningkatkan kerja dari jantung. Maka tidak heran kalau lemaknya banyak, maka beban dari jantung itu berat. Yang terjadi adalah kegagalan di jantung. Nah, bagaimana dengan lemak visceral? Nah, lemak visceral adalah lemak yang meliputi organ-organ penting tubuh kita. Nah, ini adalah cadangan energi. Di sini ada trigliserid, ya, lemak darah. Nah, kalau ini berlebih, tadi sudah meningkatkan resiko penyakit-penyakit seperti jantung, kemudian diabetes, kemudian fatty liver ataupun lemak yang diisi oleh yang ada di dalam hati dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu lemak visceral. Ini lebih berbahaya daripada lemak subkutan. Lemak subkutan pun juga kalau berlebih akan berbahaya buat tubuh kita. Oke? Jadi kumpulan lemak yang paling bahaya ada di visceral. Tapi lemak subkutan juga menurut penelitian terbaru itu juga berbahaya kalau jumlahnya berlebih sehingga terjadi resistensi leptin atau hormon leptin. Nah, bagaimana kondisi perut lemak di perut kita? Nah, kita bisa ukur dengan tadi timbangan misalnya inner scan ataupun timbang-timbangan body composition. Kalau yang normal itu 1 sampai 9 nilainya. Kalau sudah tinggi di atas 10 itu dikatakan tinggi. Jadi yang normal itu 1 sampai 9. Jadi itu. Ya, paling enak dengan timbangan. Nah, kalau tidak dengan timbangan gimana caranya? Kita bisa berkaca ya di depan cermin tadi. Kemudian kita bayangkan kira-kira kita di posisi tadi mana? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Jadi kita kira-kira di mana? Jadi kalau misalnya tubuh kita sudah nggak proporsional ya menandakan bahwa lemak kita akan sudah meningkat. Kemudian cara yang kedua bisa saja teman-teman di rumah sambil berkaca dicubit ya sebelah kiri atau kanan. Nah, kalau misalnya lipatannya di atas 2,5 cm itu menandakan lemak kita itu sudah berlebih. Jadi tinggal cubit saja sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau berlebih berarti jumlah dari lemak kita ataupun simpanan lemak kita itu berlebih ya. Itu dicubit di area sekitar pinggang ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Atau juga bisa ukur lingkar pinggang kita. Jadi lingkar pinggang kita bisa diukur. Jadi lingkar pinggang itu adalah lingkar terkecil di area pinggang kita, kurang lebih 1 ruas jari di atas pusar. Nah, kita ukur ya. Karena kan kalau misalnya sudah gemuk kan agak sulit ya, mana yang
paling kecil, makanya paling simpel ya satu ruas jari di atas pusar, kemudian kita ukur lingkaran perut kita. Nah, batasnya berapa? Kalau pria diharapkan tidak boleh lebih dari 90 cm. Kalau wanita tidak boleh lebih dari 80 cm. Jadi kalau lebih dari 80 pada wanita atau pada pria lebih dari 90 akan meningkatkan resiko penyakit-penyakit di mana lemak visceral terkumpul. Ya, mulai dari fatty liver, pelemakan hati, jantung, kemudian kanker payudara, kista, miom, dan lain sebagainya. Ya, oke. Gimana sih cara mengukur berat badan kita yang ideal atau tidak? Ataupun lemak dilihat dari indeks massa tubuh kita. Simpel sekali. Caranya hanya kita ukur berat badan dulu, ya teman-teman, kita ukur berat badannya, kemudian tentukan tinggi badannya. Ya, kalau sudah ketemu tinggi badannya, ketemu berat badannya, rumusnya simple, berat badan teman-teman dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan kuadrat, ataupun dibagi tinggi badan, dibagi lagi tinggi badan. Misalnya, berat badannya 60, tinggi badannya 170. Ya, 60 dibagi 1,7, dibagi lagi 1,7, ketemu hasilnya. Ya, jadi ketemu hasilnya. Kalau kurang lebih ya di sekitar 20-an. Nah, yang normal gimana? Yang normal itu nilainya 18,5 sampai 25. Ya. Nah, di sini ada contoh, misalnya berat badannya 70, kemudian tinggi badannya 1,6 meter, maka indeks massa tubuhnya ketemu 27,34. Ini dikatakan sebagai kegemukan tingkat berat. Jadi kalau sudah di atas 27 itu gemuk di tingkat berat. Dan ini banyak dialami oleh penduduk Indonesia. Nah, ini bisa bayangkan kalau indeks massa tubuh kita itu ada di mana. Kalau yang normal itu di bawah 25 atau di atas 18 di bawah sampai 25. Nah, ini kurang lebih seperti itu pada pria, ya. Kalau sudah di atas 27 ya di sebelah kanan. Itu pada pria, ini pada wanita. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Jadi nanti bisa lihat sama-sama bentuk saya itu di mana, ya. Mudah-mudahan semua ada di bagian hijau, ya. Oke. Nah, itu. Jadi kita perlu otot yang dibanyakin daripada lemak. Nah, karena kalau kita ilustrasikan berat lemak itu 2 kilogram dengan otot 2 kilogram, itu lemak itu kelihatan banyak sekali, tapi otot itu sedikit. Nah, itu diilustrasi di sebelah kanan, ya. Lemak 2 kilogram seperti halnya kalau kita membandingkan kerupuk, ya, 2 kilo dengan besi 2 kilo. Nah, itu gampangannya seperti itu. Demikian juga kalau lemak dan otot kalau kita bandingkan, kalau kita timbang, ya. Oke. Akibatnya apa kalau misalnya kelebihan lemak? Akibatnya tadi sudah disebutkan, terutama kalau misalnya lemak subkutan, itu larinya nanti leptin resisten, kemudian beban jantung meningkat, akhirnya gagal jantung, kemudian aliran darah tidak lancar, akhirnya juga nanti ke arah stroke dan seterusnya. Kalau lemak visceral, nanti juga larinya ke masalah-masalah endokrin. Jadi mulai dari pelemahan hati, jantung, kanker payudara, miom, kista, ataupun yang lainnya. Demikian juga akan memicu diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan lain sebagainya. Jadi ini akibat dari pemasukan lemak yang berlebih. Nah, solusinya, kalau tadi problemnya, apa solusinya? Solusi yang pertama adalah kita makan itu tidak asal makan. Artinya kita jangan lapar mata lah. Kita pilih jenis-jenis yang bagus. Jenis yang bagus yang apa? Jenis yang banyak mengandung serat atau fiber ataupun antioksidan. Ya, itu kita bisa jumpai pada sayuran dan buah-buahan. Ya. Jadi kalau misalnya kita makan, ya, nah ini ada penelitian, perempuan yang makan sehat tetapi mengonsumsi 360 kalori lebih banyak memiliki lemak perut lebih kecil daripada wanita yang makan lebih sedikit.
Jadi kalau sehat tapi kalorinya banyak, justru lemak perutnya akan lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya makanannya jenisnya jelek. Nah, kita banyak sekali tuh makanan-makanan atau produk-produk yang sehat untuk menguras ataupun membakar ataupun membongkar lemak. Seperti ada maksimum protein, biome DTX, kemudian ada juga klorofil ataupun spirulina, ya. Kemudian selanjutnya adalah tepat jumlah dan waktunya, ya. Kalau bisa tidak skip sarapan misalnya, ya, karena kalau misalnya skip sarapan nanti sorenya kita akan hutang. Akhirnya kalau kita tidak kendalikan, biasanya sorenya akan makan yang banyak. Demikian juga kalau misalnya skip makan malam, biasanya paginya akan hantam promo, makannya lebih banyak daripada yang seharusnya. Bahkan tidak memperhitungkan kalori. Jadi yang paling bagus adalah porsi kecil tapi sering, ya. Nah, kemudian kalau bisa ya malam-malam mulai kurangi makanan yang berat. Maksimal misalnya jam 6, kemudian kalau di atas jam 6 boleh makanan ringan, sayur dan buah. Kalau sudah malam, kemudian makan yang berat, yang kasihan apa? Yang kasihan adalah perut kita. Perut kita diajak kerja malam-malam, sementara harusnya istirahat. Yang terjadi adalah pagi-pagi kita lemes ataupun lesu. Ya, itu contohnya kalau misalnya kita makan malam dalam jumlah yang besar. Kemudian makan jangan terburu-buru. Ini adalah sunnah, jadi memang kita makan perlu dikunyah, ya, sering kunyah. Makanya kita anjurkan untuk sering mengunyah, ya. Dengan apa? Dengan mengunyah maka area permukaan dari makanan itu akan lebar sehingga enzim-enzim yang ada di mulut bekerja. Yang terjadi adalah enzim perut tidak bekerja secara berat karena sudah dibantu oleh mulut. Tapi kalau misalnya kita langsung makan, langsung dilep, langsung masuk ke perut, maka yang terjadi adalah perut kita menjadi bekerja ekstra. Bekerja ekstra, akhirnya terjadi kembung, gas, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu jadi ngunyah itu penting. Karena kalau makan buru-buru, itu si otak itu tidak bisa menerjemahkan. Dia masih menerjemahkannya dia sebagai kelaparan. Otak kita itu butuh waktu 20 menit untuk merasa kenyang. Jadi kalau misal makan, kalau bisa, misal kalau teksturnya bukan bubur ya, kalau bubur ya lep langsung. Tapi kalau teksturnya seperti nasi, seperti biasa, sebaiknya ya di atas 20 menit. Ya, tentunya dengan maksud supaya lebih banyak mengunyah. Karena lebih banyak mengunyah, sekitar butuh waktu 20 menit, otak kita baru sadar, oh kita itu sebenarnya tidak perlu makan berlebih. Ya. Jadi untuk merasa kenyang, otak kita butuh 20 menit. Kemudian cukup air. Nah, ini. Apalagi teman-teman yang daerah pegunungan ataupun daerah-daerah dingin atau tinggal di AC biasanya kurang minum. Ya. Yang terjadi berat badan berlebih. Karena apa? Ketika kita kurang minum, maka hormon stres atau hormon kortisol itu akan meningkat. Kemudian juga kalau kita misalnya minum sebelum makan, itu juga membantu mengurangi kalori yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi ada sebuah penelitian, ketika kita konsumsi 1 gelas air, 240 ml air, sebelum makan itu dapat menurunkan berat badan. Ya, bahkan bisa mengurangi kalori hingga 90 kalori lebih. Jadi itu caranya, tipsnya. Jadi bisa mengkonsumsi sebelum makan, misalnya kalau ditambah dengan spirulina akan lebih bagus lagi. Ditambah dengan minumannya dengan klorofil akan lebih bagus lagi. Jadi diminum misalnya setengah jam sebelum makan, itu akan membantu mengurangi berat badan ataupun lemak yang berlebih. Gimana taunya kalau kita air kencing kita ataupun dehidrasi kita itu tidak terjadi di tubuh kita, kita lihat dari air seni kita. Kalau air seni kita bening, ya, itu pertanda bagus. Ada chartnya, itu bisa diterapkan. Kemudian stop malas bergerak, ya. Karena kita memang manusia harus bergerak. Bumi aja bergerak, ya, mengelilingi matahari, masa kita yang mendiami bumi nggak bergerak. Jadi kita perlu bergerak. Indonesia terkenal
terkenal di dunia sebagai orang yang malas untuk jalan kaki. Nah, itulah mengapa kejadian obesitas di Indonesia meningkat secara tajam dari waktu ke waktu. Ya, jadi kita perlu bergerak. Ada sebuah penelitian ya, ketika wanita tidak berolahraga dalam 8 bulan, lemak perutnya bisa naik sampai 12%. Jadi itulah pentingnya kita untuk bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Kemudian tidur yang cukup, ya. Nah, kalau misalnya wanita, ini ada sebuah penelitian lagi, wanita yang hanya mendapatkan tidur 5 jam, hampir 2 kali lipat cenderung menjadi gemuk daripada wanita yang tidurnya cukup atau 7 jam sehari. Jadi kalau misalnya tidur kita kurang, juga akan meningkatkan resiko tingginya lemak di dalam tubuh ataupun kegemukan. Kenapa? Karena tadi ya, ketika kita kurang tidur, maka hormon kortisol, kemudian hormon leptin, ghrelin yang mengontrol lapar itu menjadi tidak bekerja secara optimal. Jadi kunci untuk supaya kita lemaknya tidak berlebih adalah cukupi tidur. Tidur yang baik adalah tidur dengan lampu yang gelap ataupun lampu yang remang-remang, tidak yang terang, ya. Oke. Kemudian berdamailah dengan stres. Jadi karena apa? Karena stres itu akan meningkatkan hormon kortisol, akan mengurangi sensitivitas dari hormon leptin. Ya, hormon leptin ini adalah hormon yang bisa mempengaruhi otak untuk kita itu merasa kenyang. Ya. Kemudian ada juga ketika kalau kita stres, maka lemak akan disimpan lebih banyak lagi. Kemudian kontrol dari berat badan menjadi tidak optimal. Nah, makanya kita perlu berdamai dengan stres. Selanjutnya, yang terakhir, ya, yang nomor 7, kita bisa melakukan afirmasi positif bahwa kita itu bisa berubah, bahwa kita itu bisa melakukan hal-hal yang positif, investasikan kesehatan untuk tubuh kita demi diri sendiri, demi keluarga, demi anak cucu kita, ya. Kan anak kita akan senang sekali kalau melihat ayah ibunya sehat, tidak memiliki lemak yang berlebih ataupun berat badan dan berlebih, karena mereka bergantung sekali kepada kita sebagai orang tua akan kelangsungan hidupnya. Jadi miliki afirmasi positif, memiliki hubungan sosial dengan teman-temannya yang memang ingin melakukan investasi kesehatan dengan memiliki lemak yang lebih baik. Oke, itu tipsnya. Nah, solusi dari sinergi apa? Ya, sebenarnya ada 3 macam di sini. Yang paling ringan, kemudian tengah, yang terakhir yang lengkap. Jadi paket yang mini, kemudian yang kedua adalah paket middle, ya, seperti tengah atau decoy. Kemudian yang terakhir adalah paket yang lengkap. Nah, yang mini atau Biome DTX ini, jadi teman-teman bisa menggunakan Biome DTX sebelum makan. Misalnya sebelum makan siang atau maupun makan malam atau makan sore 1 jam sebelumnya atau 30 menit sebelumnya mengkonsumsi Biome DTX, atau sebelum makan pagi, pokoknya sebelum makan berat konsumsilah Biome DTX. Supaya apa? Supaya perutnya menjadi kenyang, maka karena Biome DTX di dalam tubuh kita akan menjadi gel dan dia akan membuat kenyang tubuh kita, sehingga tidak mau lagi kita untuk makan ataupun memasukkan kalori ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua itu dengan FYP, for your purification. Nah, di sini fokusnya adalah memperbaiki ususnya dengan dukungan Biome DTX, kemudian dengan dukungan Pro-Arginine Plus. Ya, kenapa? Karena usus adalah otak kedua, ya. Kemudian dengan memperbaiki mikrobioma usus, maka berat badan juga akan menjadi bagus. Lemak juga akan terkoreksi dengan baik. Nanti penjelasannya di slide berikutnya ya. Kemudian BTS. Nah, BTS ini paket lengkapnya. Tidak hanya Pro-Agi, tidak hanya Biome DTX, di situ sudah ada klorofil, zat hijau daunnya,
kemudian ada cemilannya spirulina, kemudian ada maksimum protein sebagai pengganti makanannya, dan yang tadi sudah disebutkan BMDTX dan ProArginine Plus. Ini adalah paket lengkapnya. Ya, yang tengahnya FYP ataupun FYV, kemudian yang lightnya, yang ringannya itu dengan BioMDTX. Silahkan pilih ya, yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Oke, ini penjelasan singkatnya. Oh enggak, ini kebetulan ini beberapa waktu lalu saya pernah melakukan yang BTS. Jadi kita lihat di sini ya, dalam 3 hari sudah turun 2,4 kg. Ya, kita lihat dari berat badan 62,4, sebenarnya ini berat badan normal, tapi ingin membuktikan saja kerja dari BTS, di mana kita masih boleh makan siang, ya, makan pagi dan malam diganti dengan produk, kemudian makan siang masih bebas. Nah, dalam 3 hari turun 2,4 kilo, kemudian lemak totalnya itu turun, ya, 1,1, kemudian lemak subkutannya juga turun 0,8. Lemak perutnya yang dari 7 menjadi 6. Tadi dikatakan kalau misalnya lemak perut di bawah 10 itu dikatakan normal. Tapi dengan BTS lemak perutnya bisa turun. Misalnya kalau di sini dari kondisi awal 7, setelah 3 hari menggunakan BTS turun menjadi 6. Jadi itu teman-teman bisa lakukan seperti itu. Dan ini kebetulan kita coba sendiri ya. Itu bisa kita lihat. Nah, caranya paling simpel ya, sebelum melakukan boleh cek dulu lemaknya, kemudian BMI-nya, tinggi badannya, ototnya, itu dengan alat ya timbangan. Setelah itu, setelah 3 hari, setelah 7 hari, setelah 14 hari diukur kembali. Ya. Oke, ini tadi produknya sepintas. Nah, BioMDTX ini penting sekali karena dia akan menyeimbangkan bakteri baik buat tubuh kita, ya. Nah, bakteri baik kemudian dia juga akan mengenyangkan tubuh kita, ya, perut kita akan kenyang, dan ini benar-benar produk yang premium, ya. Nah, ini kita lihat dengan mengkonsumsi BioMDTX, kalori yang masuk bisa kita batasi, kemudian lemak bisa kita blok dan dikeluarkan, kemudian kolesterol bisa diturunkan, dan juga gula bisa kita blocker, ya, kita blok. Nah, itu. Kemudian bukan hanya itu, ini sebenarnya nanti kalau ada sesi khusus untuk BioMDTX. Ternyata memang benar kesehatan diawali dari usus. Nah, kita lihat channel-channel dari usus yang sehat itu bisa kemana-mana. Di sini adalah contoh sebagai usus yang tidak sehat. Kalau usus tidak sehat, nanti larinya bisa kemana-mana. Bisa lari ke ginjal, bisa lari ke kulit, bisa lari ke otot, bisa ke pankreas, ke liver, ke paru, ke jantung, ke endokrin, dan lain sebagainya. Jadi ada koneksinya, ada jalur-jalurnya. Sebagai contoh, misalnya lari ke ginjal. Kalau ususnya tidak sehat, bisa lari ke gagal ginjal kronis. Bisa lari ke peradangan. Karena apa? Karena usus yang tidak sehat, maka akan memicu peradangan tersamar. Ya, kemarin pada saat sesi khusus untuk mikrobioma itu kita sebutkan di situ antara lain ketika terjadi kebocoran usus, racun kemana-mana, akhirnya juga akan meradangi tubuh kita. Nah, kegemukan adalah peradangan sebenarnya juga. Nah, kalau misalnya kondisi ususnya sehat, yang terjadi simpanan lemak akan turun seperti diagram di sebelah kiri, kemudian juga imunitas meningkat, kemudian peradangan menurun, lemak juga metabolisme bagus, dan seterusnya. Antioksidan tubuh kita akan meningkat. Jadi itu, ya. Apa yang dihasilkan dari usus yang sehat itu, yang kaitannya dengan kondisi lemak kita adalah dia menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa meregulasi kalori yang masuk di dalam tubuh kita, dapat membantu mengatur sekresi dari insulin, bahkan juga akan mengatur senyawa-senyawa yang ada apapun hormon-hormon di dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi lemaknya berkurang. Nah, itu. Jadi itu yang saya tandain merah itu menandakan bahwa relasinya apa, penghubungannya apa. Zat yang dihasilkan dari usus yang sehat, dari tadi dengan ada mikrobiom, dengan ada BioMDTX itu ya, itu yang bisa dilakukan. Oke,
Kemudian kalau campuran dari Biome DTX maksimum protein itu sedikit sekali kalorinya, jadi itu aman sekali ya untuk digunakan di dalam program-program yang memang membutuhkan kalori yang sedikit, lemaknya sedikit, bahkan tidak ada kolesterolnya. Nah, itu ada di campuran tersebut. Coba bandingkan dengan kolak, dengan nasi goreng, udah jauh sekali ya. Kalau misalnya campuran satu Max Pro, satu Biome DTX hanya 100 kalori. Kalau teman-teman konsumsi Indomie itu mie instan itu sekitar 400 kalori ya. Ini contoh-contoh saja, banyak sekali karena waktunya ya. Oke. Nah, kemudian ini Pro-Arginine Plus ini juga bagus sekali ya. Untuk meningkatkan kaitannya dengan lemak itu akan meningkatkan hormon pertumbuhan di tubuh kita. Ketika hormon pertumbuhan kita bagus, maka yang terjadi pembakaran lemak secara optimal. Kemudian akan terjadi juga testosteron naik sehingga otot menjadi meningkat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pembentukan otot akan meningkat. Jadi itu tujuan dari ProAji. Nah, itu cara minumnya gimana? Umumnya kalau untuk meningkatkan pertumbuhan hormon alami di dalam tubuh kita bisa dikonsumsi sebelum olahraga atau sebelum tidur. Kemudian klorofil saat hijau daun, nah dia ada seperti hemoglobin, dengan adanya oksigen dia bisa membakar kalori, membakar lemak dengan baik. Kemudian maksimum protein sebagai pengganti makanannya, ya. Kemudian spirulina sebagai cemilannya. Nah, ini pikosianinya tinggi sekali ya. Kemudian yang terakhir terima kasih. Gitu Mbak Seri. Jadi intinya adalah produk kita lengkap sekali untuk membongkar lemak kita, tapi dengan cara yang bijak. Nah, cara bijaknya itu ada 3 macam pilihan. Yang paling komplit itu dengan BTS tadi. Kemudian tengah itu ada paket yang disebut dengan For Your Purification. Kemudian yang paling ringan dengan Biome DTX. Begitu Mas Seri. Gitu. Masih ada foto saya tuh Pak. Saya nggak enak. Oh iya. Oke, boleh. Oke, dulu saya nggak enak, saya senyum terus soalnya di foto itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi seperti yang sudah Bapak Ibu lihat bahwa saya sudah membagikan link Zoom. Nah, itu sudah diisi. Nah, nanti di akhir acara kami akan mengundi nama Bapak dan Ibu yang sudah mengisi link Zoom tersebut. Oke. Nah, saat ini kita buka sesi pertanyaan nih ya, Pak ya. Iya, iya. Oke, Bapak dan Ibu yang mau bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Henry, boleh chat di kolom chat, tapi memang jika memungkinkan boleh dibuka kameranya, nanti kami akan bantu unmute untuk bertanya langsung kepada Pak Henry. Oke, kita coba cek di sini apakah sudah ada yang bertanya. Paket FYP berapa dari Bu Ami? Wah, Bu Ami. Malam Mbak Seri, linknya belum ada. Oke, saya kirim ulang. Ini untuk yang terakhir, saya kirim ulang. Tadi sudah saya kirim di pertengahan acara. Nah, ini saya kasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi, silahkan mengisi. Untuk paket FYP tadi berapa, Pak? Nah, untuk flyer dan yang lain-lain nanti akan kami informasikan. Untuk For Your Purification. Oke. Oke. Sudah kami share linknya. Nah, silakan diisi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung chat di kolom chat. Nanti akan kami bantu tanya langsung dengan Pak Henry. Atau mau sharing-sharing juga boleh ya, Pak ya? Iya. Kayaknya Bapak Ibu di rumah ini kayaknya sudah ini semua nih. Sudah bertekad untuk menjadi tidak menimbun lemak ya. Saya agak tersentil bagian disuruh mencubit. Kalau pas cubit itu ada kelihatan pempek lagi. Kalau saya ya Pak. Iya. Oke, dari Bu Emi itu sudah konsumsi semingguan, paket komplit, BB tidak turun, lingkar pinggang turun. Apakah normal? Silakan. Oke. Tadi kan ada perumpamaan kalau otot dan lemak
Ya, otot 2 kilo dengan lemak 2 kilo itu otot itu nggak kelihatan ya Oke. beratnya dibandingkan lemak 2 kilo itu kelihatan. Jadi itu normal saja. Mungkin saja yang terjadi adalah otot dari ibu itu naik. Oke. Ya, buktinya tadi lingkar pinggang juga turun. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saja ototnya yang naik ataupun ukuran-ukuran tubuh itu yang menjadi membaik. Ya, lemaknya berkurang. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu. Itu mungkin harus menggunakan timbangan khusus yang bisa Iya, mendeteksi itu ya. betul. Semoga menjawab Ibu Emi. Selanjutnya dari Bu Isna. Mitra saya umur 53 tahun dengan berat badan 105. Bagaimana cara minum produk supaya hasil lebih cepat? Wah, maunya instan nih, Bu. Mau yang cepat ya, Bu ya. Oke, untuk cara pemakaiannya sebenarnya ada flyernya. Nanti bisa bisa minta ke customer service untuk flyer dari BTS ini. Intinya simpel sekali, ganti makanan pagi dan malam menjadi shaker dari Biome DTX dan Maximum Protein. Intinya itu. Kemudian siang masih boleh makan. Jadi simpel, jadi sesuai dengan ritme tubuh kita di mana kita butuh setiap saat porsi kecil tapi sering. Jadi nanti ada cemilannya dari spirulina, kemudian ada dengan minum klorofil dan juga dengan proarginine plus. Jadi itu. Jadi simpelnya itu. Oke, selanjutnya. Malam dok, untuk tinggi perlemakan hati, sebaiknya konsumsi produk apa? Yang mana? Oke, silahkan. Oke. Untuk tinggi perlemakan hati, ya tadi ya, boleh dengan tadi BTS lebih bagus full ya. Jadi full itu karena umumnya perlemakan hati berkorelasi dengan berat badan yang berlebih. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau kita misalnya ukur, misalnya kita lagi program, kemudian dengan diukur sama, ketika berat badan kita turun, maka lemak juga akan turun. Lemak perut juga akan turun. Misalnya di kasus saya tadi, misalnya dari lemak perut 7 menjadi 6. Nah, lemak perut itu kan korelasi dengan perlemakan di hati juga. Jadi itu. Jadi yang paling bagus dengan paket lengkapnya. Jadi dengan BTS 101 plus gitu ya. Oke, dari Bu Amil lagi. Klien saya sudah detox pakai Biome dan Proarginine sudah 3 minggu. Turun BB cuman mentok di 4 kilo. Kenapa ya? Oke, turun berat badan di 4 kilo. Iya, Oke. mentok di 4 Jadi kilo. jadi yang diharapkan berapa? Jadi tentunya yang diharapkan yang sesuai dengan berat badan ideal kita ya. Jadi kalau turun 4 kilo coba lihat lagi ya, apakah ada aktivitasnya enggak gitu ya. Kemudian tidurnya sudah bagus atau enggak gitu ya. Jadi itu. Jadi perlu tadi yang 7 tips tadi bisa dikerjakan. Ya, mulai dari tidurnya, aktivitas fisiknya, kemudian afirmasi positifnya, kemudian kalau pemilihan jenis sudah pasti jenisnya kan ya, jenisnya dengan produk kita. Nah, di selingan itu misalnya di siangnya, jenisnya bagus atau tidak. Nah, itu penting juga. Jadi itu. 4 kilo itu sudah bagus sekali, tinggal dipertahankan. Bisa saja nanti ditingkatkan saja proarginya bisa saja. Jadi pembakaran lebih baik lagi. Oh, lebih maksimal lagi. Iya. Oke. Ini dari Bu Emi lagi. Di jam 9 malam, ProArgi dengan 400 ml. Rasanya tidak masuk akal. Karena kualitas tidur malah terganggu. Karena buang air kecil beberapa kali. Solusinya, oh oke. Oke. Ya kalau jam 9 malam ya jangan sampai jam 9 malam. Kalau misalnya jadi konsumsinya bisa di jam 8 atau dideketin lagi. Jadi pada orang-orang tertentu ada yang misalnya konsumsi air di jam-jam tersebut akan berpengaruh di tidurnya. Jadi bisa diatur, nggak harus misalnya jam 9, bisa jam 8, bisa jam 7 gitu ya. Yang paling bagus pro aja memang pada saat perut kosong kalau ingin optimal. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita undi ya Pak ya. Iya. Dari Bu Sri Hartati, selamat malam dok. Untuk yang ada keluhan kebocoran di jantung, sedangkan dia pengen turun berat badan, bagaimana konsumsinya? Oke.
kebocoran jantung, kemudian ada masalah berat badan, boleh dengan tadi program BTS ya. Jadi program BTS yang jelas makan pagi dan makan malam bisa diganti dengan produk dengan Biome DTX dan maksimum protein dicampur. Kemudian makan siang masih boleh makan bebas tapi dikurangi dan perhatikan jenis dan cara makannya. Kemudian diselingi dengan selingan-selingan misalnya tadi cemilan spirulina, kemudian klorofil dan ada juga ProRG. Nah, itu nanti ada tutorial ataupun cara pakainya bisa nanti minta ke customer service. Intinya bisa ya. Untuk umumnya pada orang-orang dewasa kebocoran jantung biasanya karena katupnya sudah tidak normal kembali. Kalau pada anak-anak biasanya karena kelainan, kalau pada dewasa biasanya itu tadi banyak hal ya, terutama diawali dengan kolesterol yang nggak bagus, kemudian ada pembuluh darah yang diisi dengan lemak dan sebagainya. Oke, selanjutnya dari Pak Ada. Malam Pak, saya ketut ada mau nanya nih konsumen saya kena liver, badannya kuning. Apakah sih paling pas ya? Oh, produk apa yang mesti diberikan yang paling pas? Oke, karena untuk kemudian untuk kasus ini ada badan kuning atau jaudiens itu di mana bilirubinnya itu tidak terkoreksi dengan baik. Produk yang paling cocok itu dengan klorofil, spirulina, dan juga dengan kolostrum. Jadi 3 produk itu ya, klorofil, spirulina, dan kolostrum ya. Karena biasanya orang ini akan mual-mual, konsumsinya setelah makan. Ya, biasanya orang akan mual, kemudian perutnya juga buncit dan menguning. Ya, oke. Oke. Oke, nah yang ditunggu-tunggu nih Pak, saya akan share screen untuk nama-nama yang sudah mengisi link absensi pada webinar hari ini. Kita cek sama. Oke, untuk pemenang yang kita undi saat ini sekarang nih Pak, akan mendapatkan apa nih Pak Henry? Ya, jadi produk tadi yang sudah diulas untuk pemenang kedua dulu ya. Oke, bisa mendapatkan spirulina. Wow. Oke. Kita undi untuk pemenang 1 botol spirulina. Wah, superfood ya Pak ya. Iya. Boleh dibantu nanti Pak Henry bantu stop ya. Boleh, boleh, boleh. 3, 2, 1. Stop. Oke. Siapakah mendapatkan spirulina? Wah, Bapak Samroni. Selamat Bapak Samroni. Bapak Samroni. Mendapatkan 1 botol spirulina. Boleh konfirmasi ke customer service, nanti produk akan kami kirim ke alamat. Oke. Selanjutnya. Kalau bisa setelah terima video ya. Oke. Nah, mohon untuk Bapak dan Ibu yang sudah menerima produk door prize webinar hari ini untuk mengirimkan video ya Pak ya. Iya. Dan untuk apa nih Pak? Ya video saja, misalnya, wah saya sudah dapatkan ini gitu kan. Oke, testimoni bahwa sudah mendapatkan door prize dari webinar kesehatan. Satu lagi akan mendapatkan apa nih Pak Henry? Biome DTX. Wow, mendapatkan Biome DTX. 3, 2, 1. Stop. Siapakah yang mendapatkan Biome DTX pada malam hari ini? Wah, selamat Ibu Sri Hartati. Ibu Sri Hartati. Sri Hartati dapat. Bagi Bu, bagi. Sri Hartati bagi dong. Oke. Selamat kepada para pemenang. Untuk 1 buah spirulina dimenangkan oleh Bapak Samroni dan 1 buah Biome DTX diterima oleh Ibu Sri Hartati. Tapi yang excited Pak Ada tadi ya Pak ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah hadir di webinar Zoom pada hari ini. Ini cukup membuka wawasan lagi karena webinar sebelumnya sebenarnya Henry juga masih inline ya Pak ya dengan webinar pada hari Selasa ini juga gitu.
Ini semoga memotivasi kita untuk mengecek lagi nih kondisi tubuh kita buat ini masih ada lemak nggak sih gitu. Ini harus kita apa saja yang harus diperbaiki karena tadi kita juga lihat bersama-sama bahwa Pak Henry sudah menjelaskan perbandingan kalori makanan-makanan yang suka kita konsumsi dengan produk sinergi yang tentunya lebih rendah kalori, betul ya Pak? Betul. Oke. Mungkin ada kata penutup dari rangkuman webinar pada malam hari ini, Pak. Oke. Jadi kegemukan ataupun kelebihan lemak itu bukan keluhan kesehatan, tapi kelebihan lemak ataupun kegemukan itu adalah penyakit. Ya, jadi investasikan kita supaya bisa melawan kegemukan tersebut, membongkar lemak tersebut, karena investasi kita akan sangat berharga buat diri kita, kemudian buat keluarga kita dan anak cucu kita. Jadi investasikan kesehatan kita supaya lemak kita itu tidak berlebih. Itu saja, jadi Mas. jangan hanya investasi dalam bentuk dana ya Pak ya, saham dan lain-lain, investasikan juga kesehatan. Betul. Terima kasih banyak Pak Henry pada hari ini sudah teman-teman. memberikan ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Biome DTX hadir dengan 3 fungsi utama: detox, cleanse, dan microbiome balance. Detox berperan untuk mengoptimalkan sistem detoksifikasi alami pada tubuh dengan cara mengaktifkan sinyal detoksifikasi untuk memelihara dan mengembalikan fungsi organ tubuh dan pembuluh darah sebagai pembawa oksigen dan zat-zat yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Cleanse bekerja dengan cara memberikan kesehatan pada saluran pencernaan dan membersihkan saluran pencernaan dari toksin dan bakteri penyebab penyakit. Microbiome balance bekerja dengan cara menyeimbangkan bakteri baik di dalam usus, merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam usus, dan yang ketiga bekerja sebagai prebiotik, yaitu memberikan nutrisi bagi bakteri baik untuk tetap hidup. Apa sih yang dimaksud dengan detox, cleanse, dan microbiome balance? Detox merupakan proses alami yang dilakukan oleh tubuh untuk membuang zat-zat yang tidak bermanfaat dan merugikan bagi kesehatan tubuh. Proses ini dilakukan oleh 5 organ pada tubuh kita, di antaranya organ hati, usus, ginjal, paru-paru, dan kulit. Adanya pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang berolahraga, kurang beristirahat, ataupun paparan dengan zat-zat beracun nantinya akan menyebabkan proses detoksifikasi alami ini terganggu, sehingga organ tubuh harus bekerja lebih ekstra lagi untuk membuang zat-zat berbahaya tersebut secara terus-menerus. Nantinya akan menyebabkan tubuh kurang berenergi, mudah lelah, timbul berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan yang terakhir dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh kita. Cleanse. Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi nantinya akan masuk ke dalam saluran pencernaan tubuh kita dan dicerna oleh tubuh kita. Sayangnya, tidak semua makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nantinya, sisa makanan dan minuman tersebut akan menumpuk di dalam saluran pencernaan tubuh kita dan akan menjadi sampah di dalam saluran pencernaan. Tujuan dilakukan pembersihan pada saluran pencernaan untuk membantu mengoptimalkan penyerapan dan pemecahan dari zat gizi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. 3. Microbiome balance. Nah, mikrobioma merupakan kumpulan dari mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh manusia sebanyak 2 sampai dengan 3 kg berat badan dari tubuh manusia.
Keseimbangan mikrobioma sangat mempengaruhi sistem pada tubuh kita. Adanya lingkungan yang tidak sehat, pola hidup, nutrisi, dan stres akan menyebabkan gangguan keseimbangan mikrobioma atau bakteri baik di dalam tubuh kita. Fungsi dari menyeimbangkan mikrobioma ini nantinya akan memudahkan tubuh kita untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi yang didapatkan dari makanan, dan yang ketiga, mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri penyebab penyakit. Biome DTX dibuat dari 17 bahan alami pilihan, diantaranya psyllium, FOS, serat buah apel, brokoli, kurkuma, flaxseed, dan OPC, di mana berguna sebagai prebiotik, antioksidan, serat alami, dan mengandung fitokimia yang baik untuk kesehatan tubuh. Saatnya sekarang untuk tampil sehat, langsing, dan cantik dengan Biome DTX.